Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam khotbah ibadah raya Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, tanggal 18 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya kita berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, di alam yang Engkau ciptakan ini, hamba-Mu datang bersama dengan adik-adik kami mengambil gambar dan menyuting sekaligus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh dan sebab itu Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan, sterilkan tempat ini, proteksi tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan suci. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Siapapun dia yang membuka YouTube ini, ketika dia mendengarkan firman ini, maka kuasa firman-Mu akan bekerja kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kebenaran firman Tuhan yang saya ajak kita baca di hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan 26, tetapi yang menjadi fokus kita yaitu di ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini? Apa maksud Petrus berkata ini? Petrus mengatakan kepada umat Tuhan pada waktu itu, khususnya orang Israel yang telah menolak Yesus, yang telah merancang membunuh Yesus, bahkan membunuh Yesus. Pada waktu itu Petrus mengatakan kepada mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengatakan bahwa mereka telah menolak yang kudus dan benar. Siapakah yang kudus dan benar? Yang kudus dan benar adalah Yesus Kristus. Dan siapakah yang mereka mengendaki atau mereka menerima sebagai hadiah pengganti Yesus? Yaitu Barabas. Barabas ini seorang tokoh pemberontakan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi menghendaki mereka ingin merdeka dari jajahan bangsa Romawi. Tetapi dia melaksanakan pemberontakan dan akhirnya dia dipenjarakan. Oleh dan sebab itu ketika Tuhan Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus, maka orang-orang Yahudi mereka lebih memilih seorang pembunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak sekali orang Kristen, bahkan orang percaya, karena situasi dan kondisi mereka lebih mau atau lebih suka memilih Barabas daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, cerita ini merupakan cerita Petrus bersama dengan Yohanes ketika mereka pergi ke Bait Allah, dan di situ tepatnya di pintu indah ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Seringkali mereka bawa seorang lumpuh ini ada di depan pintu yang namanya pintu indah. Ketika jam 3 sore Petrus dan Yohanes pergi untuk berdoa, mereka berjumpa dengan seorang lumpuh ini. Dan sampai di situ Petrus dengan percaya diri, karena dia adalah murid Yesus yang pernah menyangkal Yesus, tetapi dia kembali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bahkan dia dipercayakan oleh Yesus untuk menggembalakan murid-murid yang lain. Saudara, Petrus dengan penuh keyakinan, Petrus mengatakan kepada seorang lumpuh itu, Petrus bilang, "Lihat, tatap mata saya." Ketika dia menatap mata Petrus, Petrus mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi Yesus Kristus Tuhan, bangkit dan berjalanlah." Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, Anda dalam kondisi apapun, yang pertama, kuasa Tuhan dari dahulu sampai hari ini sama. Oleh dan sebab itu, dengan iman, saya mau katakan buat Anda, ketika Anda mengimani kepada Yesus Kristus Tuhan, hari ini kalau Anda sakit,
saya mau katakan demi nama Yesus Kristus, sembuh. Anda dalam pergumulan apapun, ketika Anda mengimani bahwa Yesus Kristus Tuhan, saya mau katakan hari ini sembuh. Anda akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Saudara, itulah sebabnya ketika Petrus mengatakan hal itu kepada orang lumpuh dan dia berjalan, akhirnya orang pada waktu itu semua keheranan. Mereka heran, tercengang-cengang. Akhirnya mereka mengikuti Petrus. Ketika mereka mengikuti Petrus, dan muncullah Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Dan Petrus mengatakan bahwa kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, ayat 13 berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memulihkan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat ia harus dilepaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kondisi-kondisi ini ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang lebih memilih Barabas daripada memilih Yesus. Kita harus bicara jujur bahwa gereja hari ini berpolitik karena situasi dan kondisi. Contoh, ada satu gereja di mana ada seorang pejabat ada di situ. Gereja tidak menerapkan kebenaran. Gereja tidak mengajarkan untuk berpolitik yang benar, tetapi gereja termasuk di dalam politik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya bisa berkata bahwa kita lebih memilih Barabas daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, saya mau beritahu, ketika Anda tidak hidup dalam kebenaran, ketika Anda tidak hidup dalam kekudusan, maka Anda menolak Yesus Kristus Tuhan. Oleh dan sebab itu, kalau saat ini Anda ada hidup dalam ketidakbenaran, saya mau katakan kepada Anda, ini kesempatan buat Anda bertobat, kembali hidup kepada kebenaran. Ketika Anda tidak hidup dalam kekudusan, saya mau katakan ini kesempatan buat Anda kembali bertobat, supaya Anda tidak menolak Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya punya pengalaman hidup yang begitu luar biasa, hidup dalam kekristenan dari sejak lahir. Tete moyang, nenek moyang Kristen, bapak dan mama Kristen, bapak pekerja gereja di salah satu gereja yang besar di seluruh tanah Papua. Gereja ini punya jemaat begitu luar biasa, dan bapak saya adalah penggerak pertama awal-awal di kota Sorong. Tetapi kami hidup tidak dalam kekudusan dan tidak dalam kebenaran. Maka saya pribadi tidak mengenal siapa Yesus Kristus sebenarnya. Tapi ketika tahun 2011, ketika saya mengambil sikap untuk mau hidup dalam kebenaran, ketika mau hidup dalam kekudusan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup dan kehidupan saya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah ada manusia bisa kudus? Apakah kita bisa hidup sebagai orang Kristen, orang percaya, bisa hidup kudus? Saya katakan bisa. Semua pengajaran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah pencipta kita menginginkan kita hidup kudus. Allah mengatakan kepada umat Tuhan di perjanjian lama, dia bilang begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu artinya Tuhan tahu bahwa kita mampu bisa hidup dalam kekudusan. Saya mau beritahu, cuma hanya satu hal saja yang membuat kita tidak bisa hidup dalam kekudusan, ego kita. Kita masih mau hidup dalam daging. Saya kasih contoh. Ketika dulu saya sebelum bertobat, saya kan suka isap rokok. Saya suka hidup dalam mabuk-memabuk. Saya suka selingkuh. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan saya pelajari dan saya paham, saya mau ikut kebenaran firman Tuhan. Akhirnya satu perubahan kepada perubahan yang lain terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang saya mau katakan hari ini, supaya kita kudus, itu adalah proses hidup kita. Hari ini kalau saya katakan bahwa saya tidak mau lagi nonton film porno, terus saya tidak nonton, berarti saya menuju kepada kekudusan. Saya bilang, saya tidak mau lagi korupsi, terus saya mau hidup dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang benar, berarti saya menuju kepada kekudusan. Saya mengatakan bahwa saya tidak mau lagi selingkuh, saya mau hidup setia kepada istri saya, berarti saya menuju kepada kebenaran. Dan saya mau beritahu, setan, Lucifer, dia sudah sangat bekerja kuat, bahkan masuk ke dalam banyak gereja, bahkan banyak pendeta mengatakan bahwa kita masih manusia, kita bukan malaikat, kita tidak akan bisa kudus. Ini penyesatan.
Di perjanjian baru, kalau kita baca mulai dari kitab Matius sampai kitab terakhir Wahyu, Tuhan menginginkan kita hidup kudus. Oleh dan sebab itu, saya mau beritahu pesan ini. Ketika Anda menolak Yesus Kristus, ketika Anda hidup tidak benar dan Anda hidup tidak kudus. Oleh dan sebab itu, pesan firman Tuhan hari ini, janganlah kita memilih Barabas, tetapi kita memilih Yesus Kristus. Karena sudah tidak lama lagi Dia akan datang dan Dia akan meminta pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.